Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qailu man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Sayyidil awwalin wal akhirin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi min yawmina hadha ila yawmin amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam. Usurakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nur wa ya ahlan nur. Qala al-muallifu al-imam al-habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi kitabihi fi ad-darain amin. Fi kitabihi salamu taufiq bi mahabbatillah ila mahabbatillah ala tahqiq ila anqal. Wa fil jumu'ati fardu ainin alaihim idza kanu arba'ina mukallafina fi abniyah wa ala man nawal iqamata indahum arba'ata ayamin wasihahin wa ala man balagahu nida'u saytin min tarfi yalihi min baladiha. Masih di dalam bab salat jamaah wal jumu'ah. Kemarin kita bahas sedikit bahwasanya hukum melaksanakan sholat Jumat, hukum sholat Jumat itu fardul ain. Hukum sholat Jumat itu fardul ain. Akan tetapi jamaahnya hukumnya fardu kifayah. Jadi jamaahnya fardu kifayah, sholat Jumatnya sendiri fardu ain. Bedakan ya. Jadi kalau untuk sholat Jumatnya fardul ain, untuk berjamaahnya fardu kifayah. Kemarin sholat berjamaah fardu kifayah buat siapa kemarin? Al-dzukur laki-laki, al-ahrar merdeka, al-muqimin orang yang mukim menetap di tempat bertetap tinggal, al-balighin sudah balik, yang semuanya itu ghairul ma'dzurin, tidak dalam keadaan uzur. Kalau dalam keadaan uzur jelas berbeda hukumnya. Sakitkah dia atau musafirkah ia, maka tidak ada kewajiban kalau musafir atau sakit melaksanakan sholat Jumat, akan tetapi diganti dengan sholat zuhur. Akan tetapi kalau dia memenuhi syarat jamaahnya fardu kifayah. Adapun orangnya apa? Wa fil jum'ati, baru kita bahas sampai sini. Dan di dalam sholat jamaah sholat Jumat fardu ainin alaihim, wajib fardul ain, fardu per individu, alaihim atas siapa tadi yang disebutkan? Az-dzukur, al-ahrar, al-muqimin, laki-laki, orang merdeka masih bukan budak, sekarang udah nggak ada perbudakan ya. Semua merdeka semua. Ya, al-muqimin, orang yang netap di satu daerah, itu namanya muqim. Naam, ala sabili tawattuni al-balighin ghair ma'dzur. Nah, ini penting. Muqim bukan sekedar muqim tapi tawattun. Makanya akan timbul iskal, akan timbul satu masalah. Bagaimana statusnya kalau ada orang mengadakan sholat Jumat misalnya di satu tempat yang mana tempat tersebut kebanyakan bukan orang yang mustautin, tapi hanya bertempat tinggal saja, menetap di situ saja, tapi bukan selama lamanya di situ. Kalau bukan mustautin maka tidak terhitung 40, karena syaratnya mengadakan satu Jumat di satu kawasan minimal ada 40 orang yang itu semuanya mustautin. Makanya kalau mengadakan
di perkantoran atau di mall ngadakan sholat Jumat atau mana lagi di pabrik-pabrik, maka yang perlu diperhatikan juga oleh orang-orang yang mengadakan sholat Jumat di tempat-tempat tersebut. Memang sholat Jumat nggak wajib di masjid ya, di perkantoran, apalagi di basement misalnya kayak di mall ya, ada kan begitu ya, buat masjid di basement itu bagaimana ya, tadi kembali lagi ya, mesti diperhatikan oleh mereka yang ingin mengadakan mustautinnya. Apa itu mustautin? Bedakan antara mukim, mustautin berbeda. Kalau mukim itu orang bertempat tinggal, yang mungkin satu saat dia akan balik lagi seperti orang kontrak. Tapi kalau mustautin itu orang yang udah selama tinggal di situ, bahasa udah beli rumah di situ, ya, udah netep di situ. Kalau yang dia mungkin akan berpindah-pindah, akan balik lagi ke kampung, ya, nggak netep, bahasanya nggak selama di situ, itu mukim. Bedakannya antara mukim sama mustautin. Kita akan bahas nanti. Ya, makanya katakan fardu ainin alaihim idza kanu arba'ina. Syaratnya apa? Kalau mereka 40 orang mukallafin dan semuanya mukallaf balik dan berakal. Terus fi abniya yang semuanya dalam satu kawasan. Kalau dalam satu kawasan ada 40 orang minimal laki-laki balik dan berakal, mustautin, orang-orang netep udah di situ, ya, udah tinggal situ, ya, maka itu sah mengadakan Jumatnya. Itu sah mengadakan Jumatnya. Nah kan tadi kan perkara apa? Perkara di tempat-tempat yang memang bukan orang situ, ya, bukan orang situ. Misalnya di satu tempat pekerja misalnya, makanya yang perlu diperhatikan oleh sebagian yang mengadakan di pabrik misalnya atau di perkantoran, kalau kita pengen pakai muktamad ya, muktamad Indah Asy-Syafi'i 40 orang mesti mustautin 40 orang, maka mesti ada orang penduduk kampung situ ya, disertakan sholat Jumat. Nah kalau bukan orang situ semuanya hanya orang kerja yang mana balik lagi ke daerahnya masing-masing, hanya datang ke situ kerja, kemudian balik lagi ke daerah masing-masing. Ya ini nggak nyampe 40 nggak nyampe. Bahkan mungkin nggak ada yang mustautin. Ya, mungkin nggak ada yang mustautin. Kalau bukan di suatu perkampungan. Jadi akan ada timbul nanti satu masalah di situ. Ya, sedangkan syaratnya masih 40 orang itu mustautin. Ya, tapi kalau ada 40 orang mustautin, kita ini yang mukimin misalnya, wajib gak? Mukimin tetap wajib sholat Jumat. Ya, yang nggak wajib itu kalau musafir nggak wajib Jumatan bagi dia. Tapi kalau mukim ya wajib laksanakan Jumat apal. Tapi dia tidak terhitung 40 orang, kan syarat minimal kuotanya berapa? 40 orang. Mukim nggak masuk kata-kata mustautin. Mukim nggak masuk 40 orang. Sah sholatnya wajib itu 40 enggak. Jadi andai kata satu masjid semuanya nggak ada yang mustautin, semuanya orang mukimin, gimana satu sholat Jumatnya kota 40 mustautin, nggak ada mustautin, gimana hukumnya? Kalau kita berbicara muktamad nggak sah sholatnya. Makanya sebagian di pondok-pondok pesantren atau di sebagian tempat itu ada yang ulang 2 kali. Habis sholat Jumat kemudian diulang lagi sholat Dhuhr. Diulang kenapa? Tadi karena dikhawatirkan kurang syaratnya. Khususnya kebanyakan biasa di mustautinnya. Ini misalnya kalau kita sholat nih, kalau mau kita mau lebih hati-hati ya lihat lebih baik dari misalnya sholat di pabrik atau di pasar atau di perkantoran, misalnya kalau ada yang mengadakan dan kita tahu itu bukan orang situ, bukan mustautin, baiknya bagaimana? Dan kita nggak bisa kemana-mana emang. Ya tadi habis sholat Jumat kemudian sholat Dhuhr kembali.
ihtiyatan, kita jaga-jaga. Ya, karena syaratnya bahkan dalam kitab Fathul Alam, Alam Ma'adzkur hukumnya mustahab, disunahkan mengulang itu. Disunahkan mengulang itu ya. Nah, walaupun ada pendapat, ada kurang lebih 13 pendapat yang mengatakan ada sholat Jumat itu minimal 2 orang, ada bahkan sendiri ada. Kalau pendapat 1, 2, 3, 4, 5 ada banyak sekali. Cuma indana Asy-Syafi'i minimal 40 orang itu udah plus khotib gitu. Nah, itu kalau pengen ngadain Jumatan. Nah, itu kuota itu mesti terpenuhi. Kuotanya apa tadi? Laki-laki, ahrar, balik berakal, mustautin. Ini mesti terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi maka tidak sah Jumatnya. Makanya idza kanu arba'ina mukallafin fil abniya. Makanya kalau yang di perkantoran mungkin ya tadi di perkantoran, apalagi kalau tidak ada ini ya sebab yang mengharuskan, kalau ada masjid sekitar, jadi di samping kantor ada masjid, masyarakat baiknya ikut masyarakat, baiknya ikut masyarakat, baiknya jangan membuat sholat sendiri, nanti khawatir syaratnya tidak terpenuhi, itu yang dikhawatirkan ya. Nah. Makanya idza kanu arba'ina mukallafina bi abniya, di dalam satu kawasan. Kepada siapa lagi yang wajib sholat Jumat? Ala man nawal iqamata indahum arba'ata ayamin sihah. Kepada orang yang niat untuk bertempat tinggal minimal 4 hari. Contoh gini, kita pengen ke Bandung. Niatnya di Bandung pengen seminggu. Ketika di Bandung, niatnya udah mau seminggu, berarti lewat berapa? Ya, 4 hari. Berarti udah, apakah dia udah dianggap mukim? Iya. Kalau di sono jangan pakai alasan, aneh mah musafir. Ente mau berapa lama? Seminggu, ente bukan musafir, ente mukim, udah wajib sholatnya, enak aja. Apa ya? Aneh baru datang, niatnya mau seminggu, ya udah ente mukim, udah niatnya nyampe. Kan baru niat Ustaz, walaupun niat idza nawa. Ya, apalagi dia udah di situ 4 hari. Nggak boleh, enak aja. Anda musafir itu kalau yang dia hanya singgah, ya, atau dia netep tapi nggak ada niat lebih dari 4 hari. Misalnya ke Bandung, istirahat di Bandung sehari, besok pulang, pas kebenaran besoknya hari Jumat, apakah dia wajib? Enggak, karena dia masih dianggap musafir, apalagi kalau di samping dia jalan gitu ya. Nah, Jumat disarankan kalau Jumat jangan berangkat hari pagi-pagi. Jumat pagi tidak dianggap bagus melakukan perjalanan. Bahkan haram melakukan perjalanan di pagi hari di hari Jumat jika dia yakin atau dia enggak begitu yakin, punya prasangka akan dapat meninggalkan Jumat karena perjalanan. Maka statusnya dokumen haram perjalanannya. Makanya jangan berangkat Jumat pagi. Nanti pada Jumat mau berangkat, atau minimal Kamis malam sekalian, atau Kamisnya. Kalau Jumat pagi niat berangkat, tahu nanti sholatnya ditinggalin, Jumatnya haram. Atau dia ragu-ragu, nanti dapat enggak ya? Dapat, haram tuh. Ya, jangan. Kalau bisa mah. Kecuali kalau kita mau dekat, mau ke Depok, dekat sini ya, sampai gitu ya. Berangkat jam 8 pagi, nyampe banget, dekat banget. Kalau jauh-jauh mah jangan. Nah, ada Jumatan, ahsan. Baik. Itu tadi Bapak, 4 hari minimal niat, udah dianggap mukim. Kepada siapa lagi yang wajib? Wa alaman balagahun nida'u saitin min tarfin la yalihi min baladiha. Kepada siapa? Kepada orang yang ngedenger, yang nyampe sampai kepadanya suara azan dari arah tempat kawasan yang diadakan Jumat, sampai ini azan ke suara dia, wajib tuh dia. Kecuali ini dia tinggal satu perkampungannya itu emang dia menyendiri, azan aja nggak dengar, azan nggak kedengeran, nggak nyampe suara itu ke dia. Nah, dia yang baru nggak wajib tuh. Wajib bagi dia. Ya, sholat duhar aja dia. Tapi kalau azan depan dia nyampe kenceng banget, apalagi samping masjid.
Ya, wajib bagi dia tuh ya. Apalagi sama pakai mic lagi. Ya, udah kencang banget udah. Hal-hal ya. Nah itu semuanya hukumnya wajib melaksanakan sholat Jumat. Hanya saja yang perlu dipahami, ada orang terhitung, ada orang tidak terhitung. Ya, ada orang terhitung, ada orang tidak terhitung. Kita lihat di sini bahwasanya ini Habib Hasan Al-Kaf, beliau mengasih hasil di dalam kitab Takirat, mudah sekali kitabnya ini. Nah, dikatakan di sini, aqsamun nas fi hudur Jumat sittatun. Orang itu dibagi 6 di dalam kategori mendatangi Jumat. Yang pertama, man tajibu alaihi wa tasihu minhu wa ta'akidu bih. Orang yang wajib Jumatnya sah, Jumatnya dan terhitung 40. Siapa dia? Al-mustautin ma'at tawaffu bi baqiyati syurutil wujud. Ya, satu mustautin dan memenuhi syarat-syarat wajib. Mana syarat wajib? Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki sehat. Berarti 6 tuh. Islam, ini syarat wajib haji, wajib Jumat. Islam, dia beragama Islam, balik, berakal, merdeka, bukan budak, dzukura laki-laki, wasihah. Tambah 1 mustautin. Berarti 7 tuh. Kalau 7 ini ada di dalam satu orang, berarti apa dia? Wajib Jumatnya, sah Jumatnya dan terhitung 40. Yang kedua, man tajibu alaih wa tasihu alaih wa tasihu minhu wa la tanakidu bi. Yang kedua, kelompok kedua, wajib Jumatnya, sah Jumatnya tapi tidak terhitung 40. Wajib Jumatnya, sah Jumatnya tapi tidak terhitung 40. Siapa dia? Al-mukim ma'at tawaffu baqiyatu syurul wujub. Tinggal diubah. Tadi yang 6 tadi itu syarat wajib plus mukim. Contohnya siapa? Ya, yang pada mukim ya. Ini kalau dihitung 40 ini apa itu? Enggak kehitung 40 nih. Ya. Iya. Jadi tetap sini kan semuanya baru. Abadin selamanya. Berarti hitungannya sah, wajib enggak? Wajib Jumatnya. Sah Jumatnya, sah. Dihitung 40. Enggak dihitung 40. Jadi enggak masuk kota 40 itu. Ya, yang dianggap menjadi syarat keharusan apa? Sahnya Jumat. Dianggap itu. Yang ketiga, man tajibu alaihi wa la tasihu minhu tanakidu bi. Orang yang wajib Jumatnya tidak sah dan enggak terhitung. Wajib Jumatnya tidak sah kalau dia melakukan dan tidak terhitung. Siapa? Al-murtad. Orang yang keluar dari agama Islam. Jumat wajib buat dia. Walaupun kalau dia sholat Jumat dalam keadaan murtad enggak sah. Tapi nanti terhitung kalau dia masuk Islam wajib mengkodok zuhurnya. Enggak ada kodok Jumat, jadi kodok tuh jadi zuhur ya kodok tuh. Ya. Dia apa lagi? Dia tidak sah kalau dia paksa juga lagi murtad dia pengen sholat Jumat, enggak sah Jumat. Karena syarat niat pertama harus Islamun nawi, ternyata orang Islam dia pun udah mentok di situ. Udah enggak bisa. Kemudian tidak terhitung dia. 40. Yang keempat, man la tajib alaih wa tasihu min wa tanakidu bi. Dia enggak wajib Jumatnya. Tapi kok dia paksain sah. Bahkan terhitung 40. Siapa dia? Al-maridul mustautin. Ya, orang situ yang sedang sakit. Orang lagi sakit, dia maksain Jumatan, dia paksain juga. Sah gak orang sakit maksain Jumat? Sah. Terhitung enggak? Dia mustautin. Ya, terhitung 40. Tapi wajib buat dia. Orang sakit enggak wajib. Tapi sakit yang mana? Jelas sakit yang memenuhi syarat. Bukan sakit cuma numpang apa? Sakit demam dikit langsung libur, enggak boleh. Ya, sakit yang memenuhi syarat jelas, yang berat. Maaf. Yang kelima, man la tajibu alaih wa tasihu min wa la tanakid. Satu, enggak wajib Jumat atasnya, tidak wajib Jumatnya, tapi kalau dia Jumatan sah. Jumat enggak wajib buat dia, tapi kalau dia Jumat sah dan dia enggak terhitung. Bagian 40 orang. Siapa dia? Al-musafir. Satu, orang musafir. Orang lagi musafir nih, berarti Jumatan dulu. Sah Jumatannya, tapi wajib enggak orang musafir Jumatan? Enggak wajib. Terhitung enggak dia? Enggak, tapi kalau dia sholat Jumat hukumnya sah. Yang kedua, usobi.
al mumayyiz anak kecil yang belum baligh sah Jumatnya, sah. Ya, anak kecil yang sudah mumayyiz 7 tahun udah bisa makan, minum, istinja sendiri, Jumatnya sah, tapi dia belum wajib dan belum terhitung 40. Kemudian wal mar'atu perempuan sholat Jumat, kalau ikut sholat Jumat sah gak Jumatnya? Sah Jumatnya, tapi wajib buat dia? Enggak. Terhitung enggak 40? Enggak juga. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, man la tajibu alaihi wa la tasumin wa la tan'aqid. Orang yang enggak wajib Jumat buatnya, bahkan enggak sah kalau dia sholat juga dan tidak terhitung. Siapa? Al kafirul asli wal majnun. Orang kafir asli, maksudnya bukan murtad. Orang kafir aslinya enggak wajib Jumatan. Kita jangan maksa dia, ente ikut Jumatan enggak boleh. Emang enggak wajib dan enggak sah dan enggak terhitung. Termasuk juga wal majnun, orang gila. Gila enggak wajib, enggak sah dan tidak terhitung. Nah, itulah 6 kelompok pembagian daripada apa? Siapa yang wajib, siapa yang sah dan terhitung 40. Itu pembagian daripada orang-orang yang terkena fardhu ain, wajib per individu jamaahnya. Kira-kira jelas sampai sini ya? Baik. Kemudian wasartuha, baru kita masuk syarat. Wasartuha, syarat sahnya Jumat arba'atun, ada 4. Dalam kitab ini, dalam kitab Sulamut Topik disebutkan hanya 4 saja. Yang pertama waktu zuhri. Yang pertama syarat sahnya Jumat itu dikerjakan di waktu zuhur. Ya, dikerjakan di waktu zuhur. Waktu zuhur itu apa? Luas, dari zuhur sampai asar masih ada waktu tuh. Mesti gak di awal waktu? Enggak. Boleh gak pertengahan waktu Jumatan nih, bisa sepakat satu kampung, satu kawasan sepakat kita ngadain Jumatnya jam 2 aja. Ya, biar jam 12 bisa tiduran dulu misalnya. Satu kampung kawasan begitu, misalnya asar jam 3, boleh-boleh aja. Gak ada masalah. Karena yang penting mengerjakannya di waktu zuhur. 6 dulu di Nasma bin Ba'dal Masyayikh, kita dengar dari sebagian guru, kita punya guru dulu di Tarim dulu ya, di Tarim itu kalau mengadakan sholat Jumat itu agak siang dari awal. Jadi orang itu sebelum subuh udah ke masjid, sampai ba'da subuh enggak keluar masjid, itikaf. Sampai kapan? Sampai zuhur. Itikaf aja, ngaji, ibadah, zikir, sholat, nanti zuhur. Zuhur pulang, kenapa pulang? Buat makan dulu. Ya, buat mandi dulu, makan sebelum berangkat Jumat. Ya, biar dapat sunahnya. Buat mandi dulu, makan dulu, kemudian berangkat lagi ke masjid untuk sholat Jumat. Habis sholat Jumat enggak keluar, nanti pada Isya baru keluar. Gitu. Makanya digunakan 6 hari buat dunianya, 1 hari buat akhiratnya. Kalau kita enggak, semuanya buat dunia. Semuanya buat dunia. Ya, jangan ya. Makanya pakai niat. Kalau pakai niat, dunia itu berubah menjadi akhirat. Emang dunia itu apa? Atunya mal'unatul mal'un ma fiha illa dzikrullah wa mawala wa alimun wa muta'allimun. Dunia itu dilaknat, dan dilaknat apa yang ada di dalam. Makna dunia ini apa? Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki al-Madhkur beliau katakan yang dimaksud dunia di sini kullu ma asghala an ta'atillah. Dunia itu semua yang menyibukkan dia dari taat pada Allah. Ya, gara-gara itu dia jadi enggak sholat, gara-gara dia enggak ngaji. Nah, itu baru dunia. Ya, pakaian kita kan dunia ini. Tapi kita pakai buat apa nih? Buat ngaji, buat sholat, jadi ibadah. Jadi ibadah. Yang kita nggak pakai di rumah nggak jadi. Makanya usahakan kalau udah punya kendaraan, sesekali pakai buat ke masjid. Ya, kalau bisa mah ke masjid pakai. Jangan kalau buat kondangan dipakai, buat ke masjid nggak, jalan aja. Sayang bensin, innalillahi, sayang bensin. Jangan terbalik, justru buat ke masjid, bensinnya ada, ibadah jadinya dihitung. Ya, jangan salah persepsi, mindsetnya, pola pikir mesti diubah. Kalau untuk akhirat diutamakan, untuk dunia ntar dulu dah begitu ya. Mesti diubah. Apa yang ada pada kita kan dunia ini ya. Gunakan buat taat pada Allah. Nah, yang kedua, sama kayak beli pulsa tuh, hati-hati ya. Beli pulsa bukan buat apa, bukan main buat game dan lain.
niatin ya Allah, saya niat beli pulsa atau beli kuota buat apa, minimal buat silaturahim, buat kalau YouTube, buat dengar-dengar ceramah habaib kiai, jadi pahala tuh begitu niatnya. Ya kalau kagak buat apa, top up buatnya la ilaha illallah, dunia semua jadinya musibah, jadi handphonenya jadi musibah. Benar buat taat pada Allah. Yang kedua, wa khutbatani qabla fihi yasma'uhumal arba'un. Yang kedua, syarat sah Jumat itu harus didahului 2 khutbah. Yang 2 khutbahnya ini mesti diperdengarkan oleh 40. Maksudnya didengar oleh 40 orang. Itu 2 khutbahnya, bil gua la bil fi'li. Jadi mesti diangkat suaranya. Makanya kalau orang khutbah enggak pakai suara, mode silent gitu, pelan, ngomong pelan, orang depannya kagak dengar, kagak satu, mesti angkat suaranya dia. Orang udah mic, alhamdulillah. Kalau nggak pakai micnya mati, angkat suaranya. Udah nggak pakai mic misalnya, suaranya kagak ada, yang dengar depannya kagak dengar, itu nggak satu. Jadi mesti apa? Mesti diperdengarkan 40 orang, gitu ya, bil gua. Jadi makanya kita disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk mendengar. Ya, disunahkan untuk mendengar. Makanya di sini dikatakan apa hukumnya kalau misalnya khatib dengan imam orang yang berbeda? Apa hukumnya? Dikatakan sini oleh Syekh Al-Albani, "Law khataba shakhsun wa arada an yuqaddima shakhsan ghairahu li yusalli bil gam." Kalau ada orang khatib kemudian dia menyuruh satu orang untuk maju jadi imam. Apa hukumnya? Nah, maka ada syaratnya. Syaratnya orang yang boleh jadi imam yang berbeda dengan khatib an yakuna mimman sami'al khutbah. Satu, orang yang disuruh jadi imam dia dengar khutbah. Bukan datang plek langsung mode tidur. Pas qomat baru bangun. Enggak boleh jadi imam, enak aja. Ya. Habis khatib baru naik udah tidur. Pas qomat baru bangun. Jadi imam lagi, kagak boleh tuh. Kagak dengar dia. Syaratnya orang yang boleh jadi imam harus apa? Mendengar khutbahnya. Yang kedua, an yanwil Jum'ah. Ini kalau dia termasuk 40. Mesti niat Jumat kalau dia termasuk 40. Nah sekarang bagaimana? Kalau dia enggak dengerin tuh khutbah begitu, dia enggak boleh tuh jadi imam. Makanya di sini kali ini apa? Wa yukrahu dzalika a'ni an yakuna khatib ghair imam. Hukumnya makruh. Khatibnya dengan imam orang yang berbeda. Dia yang khatib, dia juga yang imam. Kenapa? Meminimalisir tadi. Kecuali kalau khatibnya itu ngedengerin. Nah, makanya kayak dulu ya, Habib Sayyid Walid Habib Idrus, beliau kan selalu jadi imam dan beliau ngedengerin tuh. Enggak pernah lihat Habib, enggak pernah tidur. Pasti dilihatin. Karena Al-Fagir sendiri lihat beliau. Beliau selalu lihat. Diperhatiin. Bayangin tuh beliau. Ya, makanya kalau khatib jangan lama-lama. Ya, iya, khatib lama, Bang. 2 kali tidur, 2 kali bangun kagak kelar-kelar. 2 kali bangun enggak kelar-kelar itu. Kasihan banget. Orang kan kata Habib tuh ya. Kata Habib, orang kalau sholat Jumat, orang punya hajat, orang yang kerja ada istirahat waktu sebentar. Kalau terlalu lama-lama kasihan kata Habib. Makanya udah pegang banget kan di sini kan nggak boleh lama-lama. Karena emang begitu. Jangan lama itu. Sampai 2 kali bangun bilang kelar. Ditanya ngomong apa nggak tahu, nggak tahu lagi. Nah itu muskilah itu ya. Jadi yang penting kata Habib Salim Syatiri, khairul kalam magala wada. Sebaik-baiknya ucapan yang singkat padat. Dulu Habib Idrus alaihirhamu, beliau selalu berkata begini sama Al-Fagir, ya Ustaz, takallam ijazan mu'jiz, kata. Berbicara itu pendek, padat, jelas. Ya, pendek, padat, jelas. Selalu begitu, beliau ajarkan begitu. Apalagi kalau lagi hujan, pendekin banget. Ya, kasihan orang, tuh lihat. Yaitu tarbiyah, beliau mendidik kita biar biar kita tuh benar, dalam artian jangan sampai orang gara-gara kita jadi nggak mau lagi kapok sholat di situ.
Ya, sampai orang selesai istirahatnya baru pulang. Nggak kagak makan, kagak kasihan. Zalim juga kita ntar. Baik ya, jadi pertama harus apa? Mendahulukan 2 khutbah. Ini hanya khusus bagi sholat Jumat. Sholat khutbah mesti dahulu dari dari sholat. Khutbah mesti dahulu daripada sholat. Kalau khutbah Idul Adha, Idul Fitri, apalagi istisqa, gerhana bulan atau matahari, boleh gak dibolak-balik? Boleh itu mah. Contoh sholat Id, kan sholat Id apa? Sholat dulu baru boleh gak diubah? Khutbah dulu baru sholat? Boleh aja. Cuma afdalnya sholat dulu baru khutbah, afdalnya. Tapi boleh gak? Boleh. Tapi kalau Jumat gak boleh. Kalau Jumat mesti khutbah dulu baru sholat. Kalau dibalik kagak sah. Ya, kalau dibalik kagak sah. Ya, karena syaratnya mesti mendahulukan 2 khutbah. Didengar 46. Kemudian wa antusalla jama'atan bihim, dan dilaksanakan sholatnya mesti berjamaah. Enggak boleh sholat Jumatan sendiri. Bangun-bangun jam 2 lagi sholat, ngapain? Lagi sholat Jumat. Ya, aneh kan? Orang udah bubar di sholat Jumat sendiri, kagak boleh, harus berjamaah. Enggak boleh tuh sendiri, kecuali ngikuti pendapat kaul. Ya, ada kaul pendapat sholat Jumat sendiri, ada kaul pendapat. Cuma itu pendapat lemah sekali ya. Maksudnya yang kira nggak boleh kita pakai. Ya, pendapat kecuali kalau lagi kayak Covid kemarin tuh. Dia pada nggak sholat Jumat, udah sholat sendiri. Karena ada pendapat. Ya, malah kelihatan. Ya, nah itu kemudian, sama penting syaratnya masih berjamaah. Kemudian wa alla tuqarina ukhra bi baladiha. Ini penting nih. Enggak boleh berbarengan. Ya, dengan Jumat yang lain di satu tempat yang masih nampung. Ada satu kampung. Ya, jumlahnya satu masjid masih menampung. Enggak boleh ngadain Jumatan di 2 tempat sedangkan satu tempat masih menampung. Akhirnya bagaimana kalau berbarengan atau yang dia terlambat, yang duluan takbiratul ihram bahasanya dia yang sah. Karena repot buru-buruan nanti. Ya, nggak boleh, haram tuh mengadakan Jumat lebih dari satu tempat di dalam satu kawasan, kecuali kalau satu dengan nampung baru boleh buat. Nah kalau begitu nggak boleh. Ini jadi masalah nanti. Ustaz, sekarang banyak begitu Ustaz, satu kampung pada masih nampung. Karena beda apa? Karena beda aliran. Ya, akhirnya pengen ngadain Jumat juga nih. Ini masjid ada 2 masjid, dua-duanya ngadain Jumat. Bagaimana tuh kalau begitu? Kalau mau tamat nggak boleh. Ya, karena masih nampung. Nah, nampung itu siapa yang jadi patokan? Orang yang memenuhi syarat wajib yang 6 tadi. Ya, itu yang pertama dan itu yang mu'tamad, disepakati para ulama. Yang kedua ada pendapat lain dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis Syekh Muhammad Ahmad bin Marsyatiri. Itu ajib sekali. Ya, kalau di situ ada 3 pendapat beliau nukil. Yang kedua bukan syarat wajib saja. Laki perempuan orang kawasan situ coba dimasukin ke masjid, nampung enggak? Oh enggak nampung, boleh buat lagi. Jadi enggak mesti orang yang memenuhi syarat wajib. Berarti kalau orang yang memenuhi syarat wajib kan terbatas bilangannya. Tapi kalau laki-laki perempuan lebih banyak pastinya. Ya kan gitu ya. Menurut pendapat kedua boleh ngadain tuh. Nah, orang sekarang kalau misalnya masih berpegang, enggak anu ngadain juga. Pada satu kawasan dia masih nampung, aneh ngadain juga. Ya mungkin dia bisa pakai pendapat itu. Kalau kagak mah enggak sah. Cuma baiknya bagaimana? Ya jangan. Baiknya ya enggak boleh. Ya, karena biar bareng-bareng gitu. Biar persatuan. Kalau bisa satu masjid nampung udah cukup gitu. Nah, kayak di Asada nih udah. Kalau Asada masih nampung cukup di Asada aja, ngadain. Enggak usah buat-buat dibuat Jumatan sendiri yang memang masih menampung di sini, masih satu kawasan. Kemudian, nah itu 4 syarat yang harus terpenuhi di dalam syarat sah Jumat. Kemudian yang terakhir arkanul khutbatain. Nah, kemudian wa arkanul khutbatain yang terakhir.
rukun 2 khutbah. Nah, ini penting nih. Jangan khutbahnya aja bagus, tuh rukun ditinggal, batal semua tuh. Orang ceramah ya, dalam khutbah Jumat yang paling penting pertama rukunnya dulu. Mau isinya bagus bagaimana kalau rukunnya nggak terpenuhi, batal semuanya. Kita pernah menghadiri satu khutbah, udah panjang, rukunnya mana rukunnya ketinggalan. Dulu waktu kita di Jawa tuh. Akhirnya sama kita punya guru semuanya, sama santri akhirnya apa? Cuma suatu hari lagi. Udah lama-lama, khutbahnya lama, rukunya ketinggalan. Hati-hati. Jadi kalau sini ada yang khatib nanti yang pertama yang diperhatikan adalah rukunnya dulu. Rukunnya mantap, rukunnya terjaga, silakan datang mau ceramahnya. Yang penting rukun harus terpenuhi. Apa rukunnya? Rukun khutbah itu ada 5. Yang pertama, hamdulillah. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Wa mastuqa alaih. Dan enggak mesti lafaznya alhamdulillah. Boleh enggak kalimat lain? Inna hamdalillah, boleh. Ya, boleh aja. Tapi kalau diganti boleh enggak semakna? Alhamdulillah diganti dengan asyukru. Asyukrulillah enggak boleh. Ya, itu enggak boleh. Karena lafaznya mesti alhamdulillah atau yang menjadi tasrifan dari alhamdulillah. Boleh innal hamda dan seterusnya, silakan saja. Baik khutbah pertama dan khutbah kedua masih ada. Jadi kalau orang nanti lagi khatib lihat tuh. Alhamdulillah, jangan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah. Ya. Kalau orang khutbah udah diawali dengan alhamdulillah, enggak perlu baca bismillah. Kalau mau baca pelan-pelan aja. Udah kenceng lagi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Ketahuan deh. Ya, so ngaji soal mutafik dulu. Ya, karena enggak jadi baiknya memang bismillah itu kullu amrin la yubda bi bismillah bahwa akta. Tapi tempatnya yang tidak diawali dengan kalimat lain. Seperti zikir mahdha, enggak disunahkan kayak orang pengen baca la ilaha illallah, sunah enggak baca bismillah? Kagak. Zikir mahdha termasuk yang udah diawali dengan kalimat lain seperti khutbah Jumat diawali alhamdulillah, jangan diawali dengan bismillah. Ya, andai kata membaca pelan aja, jangan kencang gitu ya. Kalau andai kata cukup dia alhamdulillah gitu, alhamdulillah dan seterusnya. Pertama dan kedua. Yang kedua, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua membaca salawat terhadap Nabi di khutbah pertama dan khutbah kedua. Sigatnya apa? Bi'ai sigatin, sigat apa aja boleh. Mau salawat nariyah boleh. Mau salawat apa aja boleh. Yang penting salat minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga wal wasiyatu bitaqwa fihima. Berwasiat takwa. Ya, khutbah pertama dan khutbah kedua. Adapun untuk takwa memang tidak harus kalimatnya takwa. Yang penting semakna dengan takwa itu boleh. Contoh ada kalimat ihdharu iqaballah misalnya. Kalimat ihdharu iqaballah, hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dengan siksa Allah. Itu kan termasuk apa? Kalimat arti daripada takwa, enggak ada masalah. Ya, walaupun enggak pakai kalimat takwa. Itu kalau takwa agak fleksibel. Tapi kalau untuk pertama dan dua masih teksnya masih begitu. Tapi kalau untuk tiga takwa fleksibel. Cuma baiknya untuk hati-hati menggunakan lafaz takwa lebih afdal. Ittaqullah. Nah biasakan kalau khatib ittaqullah, kita nih jamaah baca apa? La ilaha illallah gitu. Ittaqullah, la ilaha illallah. Maaf ada ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah. La ilaha illallah gitu. Kita sambut la ilaha illallah walaupun yustahsan saja ya. Nah, baiknya lagi dikatakan di sini oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wal ihtiyat dzikrul lafdzul wasiyah ma'al lafdzut ta'ah. Baiknya begini, usikum bitaqwallah wa ta'ati. Biasanya begini siapa? Imam besar. Ya, imam besar ya. Usikum bitaqwallah wa ta'atihi gitu. Dua digabung, takwa dengan taat. Nah itu bagusnya begitu. Kalau nanti khatib ittaqullah
wa ta'atihi. Ittaqullah, nah bertakwalah pada Allah, usikum wa ittaqullah wa ta'atihi. Nah, kemudian yang keempat, wa ayatun mafhumah fi hadahuma, membaca satu ayat di salah satunya, baik khutbah pertama ataupun kedua, tapi afdalnya di khutbah pertama. Loh kenapa khutbah pertama? Biar ta'adul, biar seimbang. Ya kenapa? Karena nanti yang kelima apa? Ya waddu'a lil mu'minin fi tsaniyah. Lihat. Yang kelima mendoakan mukminin pada khutbah kedua biar 4. Khutbah pertama 4, khutbah kedua 4 rukunnya. Ya, yang 3 sama, yang beda yang keempat dan kelima. Jadi 1 2 3 sama tuh. 1 alhamdulillah, as-shalatu ala nabi wasiat taqwa masih ada di khutbah pertama dan kedua. Kemudian membaca satu ayat yang mufhimah, satu ayat. Afdalnya bagaimana? Baca surat wal asri. Surat wal asri itu. Karena ada bentuk nasihat di situ ya. Wal asri innal insana lafi khusr, itu nasihat. Makanya dulu kalau orang pengen mengakhiri majlis biasanya baca wal asri ya. Dulu begitu ya, kalau ngaji-ngaji kita naik kartu baca wal, karena itu nasihat. Wal asri innal insana, sesungguhnya seluruh manusia. Dari mana Ustaz kata-kata seluruh? Alnya al-istighraq gitu ya. Memukul rata semua itu. Lafi khusrin ditakid. Innanya takid, lanya la muzahlaqah. Aslinya inna lil insan. Karena dalam tata bahasa Arab enggak boleh huruf taukid bersanding pada satu waktu. Maka mesti dipisah. Innal insana lafi khusrin. Illa alladziina amanu ila akhir. Baik. Begitu ya. Nah, minimal apa? Minimal satu ayat cukup. Afdalnya wal asri, biar dia baca satu sempurna. Kemudian doa lil mukminin cukup ya, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Apalagi itu? Yang penting mah rukunnya. Kalau orang khatib rukunnya aja boleh. Coba kalau khatib rukunnya aja, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du, ittaqullah, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana, sampai selesai. Duduk. Yang khatib kedua, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'du, ittaqullah, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Udah kelar. Sagap gitu. Ada 2 menit. Kagak ada. Yang lama apa? Ceramahnya. Ya, makanya yang ceramah jangan lama-lama, orang sampai tidur ya gitu. Lagi pembahasannya enggak membuat semangat. Ya, kayak orang curhat, udah repot tuh begitu urusannya. Nah, ya. Ala kulli hal gitu. Mungkin daripada pembahasan rukun. Nah, daripada rukun-rukun sholat Jumat, insyaallah nanti masih ada pertemuan. Masih ada ya. Antara 1 atau 2 kali mungkin, insyaallah nanti kita akan kaji mengakhiri daripada bab sholat Jumat. Syarat-syaratnya juga ya, syarat-syarat 2 khutbah juga penting biar kita tahu juga ya. Nanti kalau ada orang khutbah perhatiin rukunnya, dan itu wajib pakai bahasa Arab, enggak boleh enggak. Untuk khutbah wajib pakai bahasa Arab, untuk rukunnya ya, wajib pakai bahasa Arab, enggak bisa pakai bahasa yang lain kecuali kalau yang enggak mampu. Ini saja yang kita bahas, insyaallah kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.